Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ كما قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وعند ربه. الآية. Alhamdulillah tahadus binikmah, kita masih bisa berkumpul dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Nah, kata Rasul, likulli syai'in tariqun, segala sesuatu pasti ada jalannya. Wa tariqul jannah al ilmu, dan jalan menuju surga adalah ilmu. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah langkah menuju surganya Allah itu ya. Dalam hadis yang lain ya, man salaka, barang siapa yang berjalan menuju ilmu itu dimudahkan oleh Allah menuju surga. Masya Allah karimnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul ghadabi idan tuhikat hurumatis syar'i, ya, hurumatis syar'i wal intisari lid-dinillah. Bab tentang marah ketika hak-hak agama, hudud, patokan-patokan agama, hukum-hukum agama, hukum-hukum syara dihinakan atau disepelekan, ya. Dan bagaimana kita menolong agama Allah, gitu ya. Jadi kita murka terhadap seseorang yang menghinakan agama, gitu. Gitu ya. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa hurumatillah, hudud, hukum-hukum Allah, bahwa khairullah, itulah orang yang terbaik. Jadi kalau kita mengagungkan hukum Allah, itulah yang terbaik. Inda rabbi, itu di hadapan Allah, menurut Allah, bukan menurut manusia. Manusia belum tentu ya, tapi menurut Allah, barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, memakai hukum-hukum Allah, itu orang yang terbaik. Kenapa kita harus memakai hukum Allah? Karena Allah yang membuat kita, ya, jadi Allah yang membuat kita, Allah yang menciptakan kita, khalik kita, ya, kita hanya makhluk. Ya, otomatis yang menciptakan lebih tahu cara merawat, ya, ciptaannya, gitu. Maka ketika kita misalkan ingin sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang menciptakannya, maka kita harus memakai hukum yang menciptakannya, gitu. Ayat yang berikutnya dalam surah Muhammad ayat 7, in tansurullah yansurkum, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi ketika kita menolong agama Allah, agama kita dihina, marah, gitu. Agama Islam, agama kita dihinakan, marah, ya, maka Allah akan menolong. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan
kaki kalian keistiqomahan itu. Jadi ini anjuran-anjuran membela agama Allah gitu. Murka. Lihat aja Nabi ketika beliau sedang sholat dilempar oleh orang-orang kafir, enggak marah. Tetapi ketika agama yang dihina, wah masya Allah kadim marahnya gitu ya. Oke, coba kita lihat bagaimana sikap Rasul ketika agamanya disepelekan. Wan Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, kata Abi Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sahabat Abi Mas'ud mengatakan, dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasul. Baqala, dia berkata kepada Rasul, inni la akhiru an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya Rasul, aku mah tidak pernah berjamaah subuh semenjak dia jadi imam. Gitu. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasul, mimma yutilu bina, bacaannya Rasul, wah panjang sampai saya mah nggak mau gitu. Panjang pisan bacaan dinas, terutama salat subuhan. Saya mah tidak pernah lagi lah di situ, kata dianya. Pala ra'aitun an-nabiyya ghadiba, kata Abi Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi itu semurka itu. Pas mendengar seorang laki-laki mengatakan itu, dia tidak mau berjamaah, dia tidak mau sholat berjamaah. Penyebabnya siapa? Imamnya. Kenapa imamnya? Terlalu panjang, jadi nggak mau. Selain kamu ada nggak? Ya meureun seueurnya semisal dia itunya. Setelah itu Nabi murka katanya. Ghadiba fi maudatin qat asyaddu mimma ghadiba yaumaidin. Kata Abi Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi mukanya sampai merah marah katanya. Kemudian faqala, dan Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud ini sahabat. Wahai sahabat, inna minkum munaffirin, barang siapa di antara kalian ada yang membuat orang lain tidak mau beribadah karena perbuatanmu gitu, sampai orang lain terhalang, itu sama dengan kalian menghalangi ibadah orang lain. Bagaimana? Fa ayyukum amman nas fa yu'jiz, itulah orang yang mencegah, menghalangi perbuatan baik orang lain. Fa inna mi waraihil kabira wasaghira. Ya, ingat kata Rasul, kalau kalian jadi imam, di belakang kalian al kabiro, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek yang mungkin tidak kuat untuk berdiri lama, apalagi wasaghira, ada orang yang anak kecil menilai teuing mah sing koceak budak teh, nggak mau anak-anak teh gitu. Kenapa lama teuing ya? Wah, imamnya siapa? Oh si itu. Nanti aja main we budak teh. Kayak geus terakhir ada ruku ke karak datang. Nungguan amin waladhdallin amin ka karak gurudugnya. Sok lila da cenah gitu surat nage nya. Kadang-kadang jangankan anak-anaknya, ini juga orang tua, ini sahabat tadi orang ari pertama taharanya insyaallah taala. Rek nu lila rek nu sakedeung ge wah hebat gitu. Ini mah sahabat. Ada yang lama-lama tapi lamanya di sini mah mungkin di situ di Arab mah kan sudah terbiasa ya lama tapi ini lebih gitu, lebihnya. Kalau di kita mah agak panjang sedikit aja tuh
8 ayat 7 ayat terus disebut panjang di kita makan gitu. Hayang nate tawe kulhu ina atoina gitu. Keteriko gitu. Kenapa? Nya tapi tong panjang ting sigayo gitu ulah sampai aduh nunutan gitu. Sampai ini sahabat ge enggak mau berjamaah. Kenapa? Karena terlalu lama. Memang disunahkan, ya disunahkan. Ya jangan terlalu panjang tes kema adat sih. Kalau di Arab kan 100 ayat itu tidak disebut panjang, namun lebih 100 ayat baru. Tapi di adat kita mah tuh 8 ayat 11 ayat memang panjang. Agak baca wal adiyat al adiyat itu. Nah biasanya pendek ya intinya. Jadi intinya dikembalikan kepada adat. Al adatu muhkamat. Adat itu mungkin jadi hukumnya. Nah ini juga gitu. Kata Nabi, ada anak kecil, ada orang dewasa, wadal hajati, dan ada yang ingin hajat. Ada yang kebutuhan apa saja, mungkin ini dia sedang ditunggu tamu, atau tunggu apa kereta mungkin apa, atau ingin ke akhir, namun lama-lama teh iya istirahat kerja waktunya sebentar, setelah sholat ingin makan dan seterusnya kan istirahatnya sebentar, macam-macam gitu ya. Makanya tidak boleh. Nah Nabi marah gitu, Nabi marah, panggil dia itu, maka dipanggil lah gitu. Jadi jangan terlalu, intinya jangan menyusahkan orang lain lah gitulah. Jangan menyusahkan orang lain sampai orang lain teh kuku lutus gitunya. Badanang kuku lutusnya. Naon kuku lutus. Kuku lutusnya. Ayo salat ini gulak gelik gitu lah misalkan. Ini saliur dengan lagi misalkan gitunya. Itu hadis muttafaqun alaihnya Bukhari Muslim. Jadi di sini sekali lagi sebagai imam jangan sampai menyusahkan makmum, jangan menyusahkan rakyat. Ya, dolim itu masuknya ketika kita misalkan menyusahkan. Nabi mewajibkan setiap daerah itu ada pemimpin supaya apa? Supaya memudahkan urusan rakyatnya, urusan umatnya, urusan makmumnya. Makanya sebagai pemimpin teh disebut khadimul ummah. Apa khadimul ummah teh? Pelayan umat, pelayan rakyat. Lain hayang dilayani ku umat, sanes hayang dilayani ku rakyat sanes. Maka lihat kiai-kiai, ustad-ustad, ada masyarakat jam berapapun datang, Assalamualaikum, jam 1 ustad, maaf. Kenapa? Itu sakit. Lain ka dokternya. Ustaz Rayah nawe dah khadimul ummah gitunya, pemimpin jam berapapun gitu ya. Nah, satu, jadi tidak boleh ya seseorang pemimpin ya, itu menyusahkan rakyatnya. Makanya kan dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjadi pemimpin kemudian rakyatnya susah sampai mengeluh, sampai tidak ridho, maka diharamkan oleh Allah masuk surga kan gitu. Jadi pemimpin deh. Jadi pemimpin tong nyusahkeun rakyat. Arek nyun KTP wae mun hese gitu. Nyun KTP, bikin KTP susah misalkan. Dengan apa? Teresep urang kasih eta teh gitu. Enggak boleh ya. Nah, satu. Hati-hati dah. Jadi imam itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Dah kasihan kadang-kadang ada yang bacaan yang telat. Baca Al-Fatihahnya teh lambat gitu. Kalau kita terlalu pendek kan kasihan enggak baca Fatihah. Gitu. Sedangkan dalam hadis kan barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, tidak membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, maka tidak disebut sholat, tidak sah sholatnya. Ini diambil oleh salah satu imam, yaitu salah satunya Imam Syafi'i menyebutkan wajib baik jadi makmum atau jadi imam Al-Fatihah, maka si imamnya harus adil, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pendek, lama. Misalkan baca ada jangan terlalu pendek, terlalu panjang, baca inna a'toina disambung semuanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Karek Al-Fatihah, karek saraka, karek saayat dua ayat kan kasihan ya. Sujud ruku noge cepat atuh batur teh karunya gitu. Tidak menikmati, jangan gitu juga. Harus adil lah gitu ya, harus adil. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berangkatlah, kemudian pulang. Pas pulang min safarin, dari perjalanan, dari keluarnya. Wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil ya. Kemudian ketika beliau berangkat, aku apa kata Aisyah itu, aku tempelkan, bukan tempelkan, aku pasang garden ya, garden yang ada gambar. Sebagian ahli mufassir, ahli hadis di sini menyebutkan yang gambarnya seperti boneka itulah, seperti boneka gitu, seperti gambar hewan gitu ya, gambar sesuatu gitu ya, makhluk hidup lah tamasilnya. Falamarahu, ketika Nabi pulang melihat, langsung diambil dan Nabi murka gitu ya. Nabi murka. Falamarahu Rasulullah hatakahu wa talawwana wajuhu, dan merahlah muka Rasul, merah padam, marah gitu ya. Waqala, dan Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nas adzaban indallah yaumal qiyamah, siksa yang paling berat nanti di akhirat, di hari kiamat, yaitu alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu orang yang menyerupai bikinan Allah gitu, membikin yang serupa dengan bikinan Allah gitu ya. Di sini gambar ya, gambar makhluk gitu ya. Nah, itulah orang yang paling berat siksanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya gini, ketika jadi pemimpin, siapapun yang bersalah, itu baik istrinya, mau putranya, putrinya, anaknya, siapapun saudaranya, kalau dia salah dihukum. Nabi tetap aja murka, tetap aja marah. Enggak gini, kanalah istri lah, istri tersayang, janganlah, jangan dimarahi. Enggak bisa, kalau tidak sesuai dengan hukum langsung dihukum. Itu. Jadi beda dengan sebagian di kita ya, enggak semuanya mungkinnya, sebagian ya. Tapi dan memang nanti seperti itu ya. Dulu juga ada ya, bukan sekarang saja, waktu zaman Nabi juga ada. Ya, ketika orang yang mulia berbuat salah, itu kebal hukum. Tapi ketika orang-orang yang ya biasa-biasa punya kesalahan, langsung dihukum. Cepat hukumnya gitu, ditindaknya. Tapi kalau orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia dapat hukum, wah itu tidak gitu, tidak dihukum ya. Coba lihat di sini, wa anha, ini dari Aisyah juga, dari Aisyah, anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, ini salah satu kelompok kalau katanya salah satu kelompok yang elit ya, kelompok elit, yaitu orang Quraisy. Kalau di kita mah yang menguasai panggung politik. Orang Quraisy, sesungguhnya orang Quraisy, ahammahum, dia merasa bingung gitu. Kenapa? Karena ada sya'nul mar'ah al-makhzumiyah. Itu ada seorang wanita dari golongan yang terhormat gitu. Dia korupsi gitu, maling, korupsi lah gitu. Allati sarakot, maling tah si wanita tersebut, orang mulia, bingung, rek ngahukum kumaha, tadi hukum kumaha, gimana nih gitu. Ini seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang
notabene dia sebagai istri pejabat mungkin, atau mungkin saja dia pejabat, korupsi, maling. Bingung nih gitu. Berarti terus ayahnya tikapungkurkananya waktu zaman Nabi yang maling, orang yang mulia teh agak sulit untuk dihukum. Maka wajar ya kita juga kalau misalkan sebelum turun dari jabatan sulit terkena hukumnya. Kalau sudah turun karak mudah ya. Ini waktu zaman Rasul saja di sini orang Quraisy bingung ketika ada yang malingnya itu, yang korupsinya itu, yang mulia. Faqalu, mereka berkata gini, mayyukallimu fiha Rasulullah. Awas, tidak boleh bocor kepada Rasul. Siapa saja yang membocor kepada Rasul bahwa orang ini maling akan didenda. Dari dulu kan juga gitu ya, awas jangan sampai gitu. Jadi artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik yang akan menegakkan syariat itu jangan dikasih tahu gitu. Sekarang gitu kan lah, kentong dikasih tahunya, manipulasi aja datanya, ya, faktanya kini datanya manipulasi saja, gampang lah katanya. Nah, semuanya tidak ada yang mau mengatakan. Tuh. Mayyukallimu fiha Rasulullah faqalu may yajtari'u alaihi illa Usama. Tidak ada seorang pun yang berani. Kenapa? Karena takut. Ya, takut malindesnya. Di apa kalau sekarang mah namanya itu dilapor balik gitu. Ngelaporkan itu takut dilapor balik gitu ya. Kita melapor jadi kita yang kena kan, takut ya. Jadi gitu ya sekarang mah, karena sekarang dulu sama gitu ya, dulu juga kepada waktu zaman Rasul. Tapi ada ya dari dulu juga, dan mudah-mudahan sekarang juga aya teh anu jujur teh anu baik teh. Salah satunya itu Usamah bin Zaid. Ini salah satu orang yang dicintai oleh Rasul ya. Jadi Usamah bin Zaid itu datang kepada Rasul. Pakallamahu Usamah, maka mengatakanlah Usamah itu kepada Rasul, ya Rasul, ada seorang yang pejabat lah, atau istri pejabat atau keluarga pejabat nih, dia korupsi. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kepadamu. Kenapa? Kata Rasul. Ya takut kan kalau Rasul kan tidak pandang bulu nih. Nah, kalau Rasul mah kan nggak pandang bulu ya. Rek bulu tebal, rek nu nipis. Kalau berbuat salah mah ya sikat sesuai dengan hukumnya. Terus gimana kata Rasul? Faqala Rasulullah atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Siapa yang menolong orang yang salah? Kata Rasul. Siapa yang membela orang yang salah? Siapa orang yang membacking yang salah ini? Siapa? Kata Rasul. Ya, jadi dua-duanya semuanya kasih had. Tidak boleh ada seorang pun yang mencegah hukum Allah. Kata Allah, kalau sudah seperti ini maka hukumnya seperti ini. Summa qoma fakhtatoba, kemudian Nabi berdiri dan khutbahlah. Jadi Nabi mah ngaji itu beda dengan kita ya, ngaji itu seminggu sekali. Nabi mah ketika ada masalah langsung ngaji, langsung berdiri ke mimbar, langsung ceramah. Gitu nya datangnya. Jadi di mana wae ada kejadian gini langsung ceramah hadisan Quran gitu. Tuh di kapanpun dimanapun ketika ada masalah langsung aja gitu Nabi gitu. Jadi kalau di kita mah kan di waktu-waktu ngaji teh seminggu sekali gitu ngaji. Waktu zaman Nabi mah kapan saja ketika ada masalah ngaji, ketika ada. Jadi ngobrolnya itu ngobrol ilmu wae gitu. Beda jeung urang ngobrol teh hayo we dunya.
min hududillah summa qama fakhataba summa qala. Dan Nabi mengatakan ketika khutbahnya gini, innama ahlakal ladina min qablikum. Tahu nggak kalian kenapa dulu orang-orang dulu dibinasakan oleh Allah? Orang-orang dulu dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang dulu itu yang dibinasakan oleh Allah. Tahu nggak kalian kata Rasul, innama ahlakal ladina min qablihim annahum kanu idza saraqa fihim asyarif taroku. Salah satunya ketika ada yang malingnya, yang korupsinya, yang berbuat salahnya orang yang syarif, orang yang mulia, tarokuhu, dia tinggalkan, tidak akan menjadi hukum, tidak dihukum. Kalau yang mulia, baginda, raja, menteri berbuat salah, enggak dihukum. Kata Rasul, dulu juga dibinasakan seperti itu. Bulan? Tacan ayah busur itu. Ya, wa idza saraqa fihi mudhaif, tapi dulu kenapa dibinasakan oleh Allah ketika yang malingnya, yang korupsinya, yang berbuat salahnya orang dhaif, orang lemah dalam hartanya, lemah dalam kekuatannya, politiknya, aqamu anil hadda, ditegakkanlah hukum seadil-adilnya, katanya gitu. Dari dulu seperti gitunya. Ya. Cek almarhum Jainuddin apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Nah, ini hadisnya ini. Jadi kalau ke bawah mah tajam sekali, langsung tapi ke atas tumpul, nggak bedognya. Kalau ke atas nggak kuatin, tapi kalau ke bawah cepat sekali, gitu. Cepat sekalinya. Waimullah lau anna Fatimah, gini, lihat ini, maka hanya harus menegakkan hukum tadi. Ketika hukum-hukum Allah tidak ditegakkan, Nabi murka. Demi Allah, kata Rasul, kalau Fatimah yang binta Muhammad, Fatimah binta Muhammad, kalau Fatimah putriku kata Nabi, sarokot, maling, korupsi, nggak usah orang lain yang menghukumnya, lakotok tuh aku sendiri yang akan memotongnya. Gitu. Itu menegakkan hukum. Ini bukan hanya ucapan belaka gitu ya, pembohongan publik, enggak. Nabi mainnya kalau seperti itu aja langsung. Nah, ini ya harus dicontoh ya dari Nabi, itu tegas ya, kemudian adil. Siapapun yang salah, kata Nabi, saksikan oleh kalian kalau putriku yang aku sayang. Nah, kan putra-putranya yang lain mah, terutama yang laki-laki mah kan sebelum dewasa sudah pada wafatnya, hanya setahun 2 tahun, seterusnya. Jadi enggak, yang nikah itu kan putri-putrinya. Yang memiliki putra itu, Utsman itu memiliki putra dari putri Rasul, hanya enggak lama, hanya 1 tahun wafat, dan putri Rasulnya juga wafat. Yang wafatnya setelah Nabi hanya Sayyidatu Fatimah ya. Yang lain mah sebelum Nabi wafatnya gitu. Jadi nggak punya putra dari yang lain, nggak punya cucu dari yang lain gitu. Jadi kan masih, apalagi laki-laki gitu ya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Salah satunya, masa sih gitu putra Rasul tidak jadi Rasul gitu. Kan aneh kan, dari dulu juga kalau anak Rasul jadi Rasul lagi gitu ya. Sedangkan Nabi kan terakhir, makanya masih kecil-kecil gitu. Kemudian kenapa enggak putra Rasul nikah dulu kemudian punya anak dari laki-laki, maksudnya kan kuat, kalau darah dari laki-laki kuat nih di Arab. Jadi
masih kecil, nggak punya putra, sudah belum nikah kebanyakan gitunya. Nah, kecuali perempuan-perempuannya, istri-istri, putri-putri Rasul yang menikah itu. Jadi Nabi mah keturunannya itu ya dari Ali ya, yang makanya dari sekarang Ali, Hasan, Husain aja gitu, yang banyak gitu. Tuh. Jadi sekali lagi Nabi itu waduh adil gitu, adil. Siapapun yang berbuat salah, walaupun putriku, yang membuat keturunan dariku itu ya, pewarisku, kalau maling aku sendiri gitu. Seharusnya gitunya, lamun diurang hebatnya mun gitunya. Negakeun hukum gitunya. Jadi hukum tuh semuanya sama gitu di hadapan hukum gitu. Jadi jangan seperti tadi di sini, kalau yang syarif, yang mulia berbuat salah, biarinlah. Tapi kalau yang ya taruhlah kerumunan anu mulia mah misalkan teu ya tadi hukum, kumaha kali anu biasa-biasa mah dihukum, taruh misalkan artis, tapi ayeuna mah artis ge ditangkapnya kecuali anu rada syarif meureun artisna. Mun artisna syarif mah diantep. Ulah tah nya nu kitu nu penyebab Allah murka dibinasakan karena itu. Maka laqata'tu yadaha, aku sendiri kata Rasul yang memotong tangannya. Itu muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah bil qiblah. Suatu ketika Nabi ke masjid. Pas ke masjid melihat nukhamah. Nukhamah itu apa? Dahak ya. Dahak apa? Ya dahak ya di masjid. Dahak gitu. Kata Nabi, masyaallah karim. Itu di kiblat ya, kiblat di dekat ini mungkin di mimbar ya, atau di depan di sini dekat kiblat, melihat nukhamah. Fasyaqqa dzalika alaihi hatta, maka Rasul sendiri yang menghilangkannya, digosok oleh Rasul. Mungkin kalau di sini diempel gitulah, diempel Nabi sendiri. Ya, padahal itu kan hampir semua jumhur ulama menyebutkan dahak itu tidak najis. Dahak itu tidak najis, tetapi menjijikkan gitu. Tidak najis tapi jijik gitu. Ya makanya dikosok. Kenapa kata Rasul gini? Faqama fahaqqahu biyadi faqala inna ahadukum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Ingat, ketika kalian berdiri untuk sholat itu kalian munajat kepada Tuhanmu, wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Tuhanmu itu antara kamu dan kiblat. Jadi artinya di depan. Jadi rasakan kita ketika kita menyembah, ketika sholat itu rasakan di depan kita. Makanya tidak boleh ada dahak atau ada sesuatu yang kira-kira agak menghinakan gitu ya. Misalkan kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, sendalnya baru disimpan di depan kita gitu. Jadi sujud ke sendal gitu, kurang bagus tuh. Jadi jangan gitu, jangan ada misalkan simpanan apa yang kotor, yang kurang bagus lah gitu, kan lebar gitu. Sieun leungit da can kabayar, belum terbayar ya. Nah, jadi di masjid itu harus bersih, tidak boleh meludah di mana saja gitu. Ini apalagi di dekat kiblat, wa bainal kiblat, fala yabzuqanna ahadukum kibalal kiblah, maka kalian tidak boleh meludah ke arah kiblat, itu sopan.
Kalau meludah ke arah kiblat nggak boleh. Kata, kalau kita kan suka meludah, jangan arah ke kiblat gitu. Nah, kemana tuh? Itu. Walakin an yasari, ke pinggir kirinya, au tahta qadami, di bawah kakinya gitu. Tapi kata Nabi bagusnya ya, summa akhadha tarafahu aridaihi pabasaqo. Nah, begini aja. Dikesek gitu. Jadi bawa ridanya, rida sorbannya. Jadi dahaknya nih ini aja, kalau misalkan suka ada dahak, ini aja, sorban aja gitu. Nggak apa-apa, nggak najis. Hanya bau hungkul gitu. Kan baiklah itu mana. Gitu. Jadi dulu mah kan di zaman Rasul kan nggak pakai keramik ya, jadi pasir. Kalau meludah kan lama-lama jadi hilang gitu. Maka oleh Nabi dikosok dikit sama tangan beliau, ditutupan jadi hilang tah. Gitu. Kenapa nggak nyuruh marbot? Nggak nyuruh marbot. Nggak kenapa nggak menyuruh marbot gitu ya. Nah, gini, Rasul itu memberi contoh. Masjid itu milik bersama, masjid itu tempat rahmat. Barang siapa yang melihat kotoran di masjid, maka yang wajib menghilangkan orang yang pertama melihat. Yang wajib menghilangkan, bukan nyuruh marbot. Gitu kan. Kan dia digajinya seperti itu. Misalkan enggak, yang kewajiban untuk ada kotoran apapun, sampah apapun, ambil. Yang pertama diwajibkan itu orang yang pertama melihat, jangan menyuruh orang lain. Nah, jadi harus menghormati masjid. Makanya dulu pernah para ulama-ulama dulu salafi itu ketika ngaji tidak boleh ada makanan di masjid itu. Kalau makanan tuh nanti aja di luar gitu. Maka ngajinya suka di luar gitu, di luar masjid. Kenapa? Kan takut mengotori masjid. Tuh. Sebetulnya bukan makannya yang tidak boleh itu, tapi mengotorinya. Contohlah taruh misalkan kita seperti ini minum. Setelah itu tinggalkan aja sampahnya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kan kalau gini, dalam hadis yang lain ketika kita misalkan mengambil sampah kotoran yang ada di masjid, itu sama dengan membeli tiket surga, melamar bidadari. Kalau menghilangkan kotoran di masjid. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya, ketika kita misalkan memberi sampah, berarti tiket kita dibuang. Tiket surganya dibuang. Hanya setelah makan, minum, yang kotor-kotor itu bawalah buang ke tempat sampah. Jangan diantap gitu. Nabi juga ini, apalagi yang ini, Nabi murka ya. Nabi murka ketika ada ludahnya. Kan jangankan itu, etika dalam Islam itu Masya Allah ya Karim, etika ya. Etika dalam Islam itu jangankan di masjid kan meludah itu. Jadi di luar saja kan, ketika suara dahak kita, ludah kita terdengar oleh orang lain membuat tadi jijik gitu ya. Itu sama dengan tadi, ini sedang sholat aja, orang lain terganggu, itu dosa. Apalagi ini kan gitu. Hanya hati-hati gitu. Ketika busok ya, busok itu tadi meludah atau dahak gitu. Sekarang jangan bersuara lagi gitu. Ya, itu bagusnya gitu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa bagaimana Rasul itu menegakkan hukum. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Jadi kalau ini seharusnya A, mau ke siapapun harus A gitu. Nah, kalau hukum dari Allah itu, hukum Al-Quran, hukum hadis itu sama. Artinya ketika patokannya kalau misalkan ini maling,
sudah harus dipotong, tidak ada lagi yang lain gitu. Kecuali misalkan ada pilihan ketika misalkan memaafkan misalkan. Kalau ada seseorang oh iya enggak, kalau maling itu kalau ada aturannya kan seperempat seperempat dinar itu berarti 4 graman lah, sekitar 4 graman. Kalau sudah 4 gram malingnya itu sudah dipotong. Kisos membunuh ini mahad, dipotong had gitu. Hudud jamaknya had, mufradnya potong. Tapi tidak semua yang maling dipotong gitu. Jadi ada ukurannya gitu, ukurannya. Misalkan maling ayam belum kena had, paling ditakjir. Takjir itu dipukul sekian puluh kali gitu. Itu hukumnya. Jadi enggak semuanya langsung dipotong, enggak. Itu juga harus ada saksi dan harus jelas gitu. Ya. Kalau saksi di dalam jinah mah 4 ya. 4 kalau laki-laki 4 ya. Kalau dalam had ini mah mencuri, para ulama sama, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 4. Dalam ayat yang lain ada 2 ayat dalam lain itu di dalam maling gitu. Ya, mencuri atau ini cukup 2 gitu. Iyalah. Kalau nggak ada barang bukti nggak bisa dihukum. Bagaimana kalau nyata misalkan memang dia mencuri, maling, korupsi, tapi tidak ada bukti, kan nggak dihukum? Ya di dunia mah, tapi di akhirat tetap dihukum gitu. Bisa. Iya. Misalkan gitu ya. Kalau nggak ada bukti fisik, gitu, bukti fisik, bagaimana di dunia nggak kena hukum misalkan? Ya, walaupun di dunia tidak kena hukum, di akhirat tetap kena hukum. Misalkan contoh, misalkan dalam jina, misalkan ada seseorang jina yang melihatnya hanya 2an. Yang bersaksi itu kan nggak bisa dirajam, gugur hukum. Kenapa? Karena ada 2 di dunia, tapi di akhirat tetap kena hukum gitu. Di dunia emang enggak. nah mungkin kalau itu mah termasuk banyak yang melihatnya yang jadi saksinya. Hanya yang jadi masalah jelas enggak orangnya gitu kan. Kalau samar kan bisa jadi gitu. Dan video sekarang mungkin aja bisa diedit dan seterusnya kan bisa aja. Nah, makanya harus tetap aja harus yang ahli yang melihatnya gitu. Nah itu jadi menolong agama itu gitu ya. Ketika itu minimal kalau ada hukum-hukum gitu teh, kita harus minimal dalam hati itu mendoakan atulah minimal, kalau nggak bisa begitu. Ini hukum agama teh sudah dihinakan misalkan. Dalam hati teh kecewa gitu, bingung gitu kumaha gitu. Kalau nggak bisa tapi dah dulu mah biasanya mahasiswa ya lamun sok demo teh mun apa-apa teh demo mahasiswa ayeuna mah sejarah pling wae nya mahasiswa segana mah gitu. Segana dulu mah mun naon-naon teh kan lamun aya kebijakan-kebijakan kurang sesuai dengan publik gitu, misalkan demo ayeuna mah asa jempling. Nanas ayeuna mah santenya, ayeuna dukanya. Padahal mah lamun memang harus ada kontrol sih, pemerintah ge sama. Harus ada kontrolnya.
Nah kalau waktu zaman Nabi mah hukum enaknya dikontrolnya sama Nabi, jadi jelas mana yang benar mana yang salah teh. Nah sekarang kan bingung ya gitu, usaha dikontrolnya gitu, ada kontrol. Seharusnya pemerintah kan ada kontrolnya ya, MPR DPR kan kontrolnya gitu, dan yang lainnya seharusnya gitu pemerintah. Jadi nggak semena-mena nantinya hukumnya gitu. Jadi sekali lagi kita ketika ada agama itu dilecehkan, kita harus marah gitu, harus godobnya, jangan biarin lah, kenwelah gitu. Entah aya rasa sugan, aduh gimana gitu. Islam dihinakan, agama kita misalkan dihinakan, semuanya tidak ada marah gitu. Tapi tetap, saya juga suka bingung kadang-kadang di akademisi saja, di grup akademisi kadang-kadang yang belum tentu benarnya tuh sudah kadi gitu ya. Pada akademisi itu kan salah satu ciri khasnya itu diteliti dulu, tabayun dulu benar atau salahnya. Kan sekarang mah kadang-kadang video atau gambar tahun berapa masih posting dengan sekarang gitu, dengan kasus yang ada sekarang gitu. Padahal seharusnya kita pun samalah, jangan asal share gitu. Dilihat dulu, tabayun dulu gitu, jelas dulu gitu. Makanya Nabi harus jelas ada saksinya. Sekarang kan yang saya itu ini aja dulu, coba dulu. Tahkim, takfiri, saling mengkafirkan. Dulu itu sebetulnya Islam itu, agama itu dijadikan kambing hitam gitu. Sebetulnya politik dulu. Ini dari politik, taruhlah waktu adanya kelompok-kelompok seperti Khawarij, Murji'ah, kemudian Syiah dan seterusnya. Itu sebetulnya bukan agama tadinya mah, tetapi politik. Hanya untuk menarik massa, mengkafirkan, jadi gitu. Saling mengkafirkan. Sekarang kan masanya sama lagi ya sekarang. Syiah, kemudian apa lagi? Wahabi, Sunni dan seterusnya. Sekarang diadukan lagi gitu. Aduh, saya ngeri gitu ya, Islam kalau sudah tidak bersatu malah kacau. Yang bersatu saja agak sulit ya, karena tidak ada pemimpin. Gitu apa? Yang tidak peduli itu membiarkan dapat dosa. Nah, kalau agama dihina diam. Kan salah satu kehancurannya suatu agama atau negara teh, alim ulamanya diam, yang mengertinya, yang taunya diam. Jadi tidak diamlah gitu, nggak mau meluruskan apa gitu ya. Nah itu alim ulamanya yang diam, itu yang menyebabkan hancurnya suatu negara atau agama gitu. Yang diam gitu. Seharusnya yang tahu ya ini. Makanya bagusnya waktu zaman dahulu itu kiai-kiai itu, ustadz-ustadz itu ya, ulama-ulama itu dijadikan penasehat. Bukan langsung terjun ke politiknya, itu jadi penasehat. Jadi si umaro teh mau melakukan ini dalam Islam boleh enggak gitu. Oh boleh. Oh dalam agama boleh enggak? Boleh. Baru melaksanakan kan gitu. Ya Nabi Sulaiman juga kan nanya dulu. Wah itu Nabi nanya ke ulama-ulamanya. Ini boleh enggak gitu? Boleh. Baru laksanakan. Kalau enggak jangan gitu. Jadi nanya dulu gitu. Jadi ulama itu diagungkan waktu zaman Nabi Sulaiman juga. Kursinya juga emas kan. Beda jeung Umaro mah perak kursinya. Ulama emas itu, mengagungkan ulama. Dulu itu jadi nanya dulu, ini boleh enggak, kalau gini boleh enggak gitu. Tapi ulama ayeuna geus menang jabatan ku pejabat bingung nya gitu. Jadi tadina tidak boleh jadi boleh we. Haram halal ini halam gitu. Jadi abu-abu. Haram jeung halamnya. Haram ini halal, halam gitu.
jadi cadel gitu. Gitu, halam. Halam. Sultan Al-Fatih kan Tuh. lama dijadikan panutan. Kenapa? Sultan Al-Fatih Iya, Turki. Turki ya gitu. Nah itu jadi seharusnya menegakkan Islam itu tuh. Tetapi tidak boleh memaksakan gitu. La ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan dalam agama gitu. Ya, jadi ketika kita misalkan hukum ini ya, menegakkan hukum, makanya lah ibda binafsik aja dulu lah. Ya, tegakkan untuk diri sendiri aja dulu lah gitu. Keluarga kita yang bisa aja dulu kita apa gitu. Jangan memikirkan yang luas-luas dulu lah, yang besar-besar dulu, yang kita aja dulu lah. Misalkan jangankan yang lain lah, hukum-hukum, tegakkan hukum yang ada aja dulu di kita gitu. Contoh misalkan ketika adzan, biasakanlah langsung ke masjid, tinggalkan yang lain kan gitu. Wadarul bai, tinggalkan jual beli usaha, itu aja kan udah sulit sekali gitu. Jangankan sedang jual beli, sedang usaha, keur ngobrol wae kan pameng gitu, keasnadan kilakeun. Jangankan yang lain lah gitu, yang kecil-kecil aja dulu, yang kita aja dulu, yang bisa dulu aja lah gitu. Nah, tong wah yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi ya. Wallahu a'lam gitu. Mangga silakan ada ya. Ini kaitan dengan paham-paham tadi kan. Dulu tahun 96 kan.